namanya ekonom senior tapi genset ya. Genset paling awal ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa inilah ininya apa? Senior gensetnya. Ya, tanpa berlama-lama saya persilakan Mas Ardian untuk menyampaikan. Ada paparan ya tentunya nanti bisa disaksikan juga di layar. Panitia bisa menyiapkan paparannya. Silakan Mas Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini mungkin paparannya nanti singkat aja Mas Yudi, karena tadi mayoritas sudah disampaikan oleh Pak Riki. Jadi sedikit review aja. Udah ada. Jadi langsung masuk ke slide pertama terkait dengan kondisi global. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa memang kondisi perang Ukraina-Rusia, kemudian Palestina sama Israel, dan juga perang dagang Amerika dan Tiongkok ini sangat berdampak pada perekonomian dunia, dan ini juga berpengaruh secara langsung ke pertumbuhan atau ekspektasi beberapa tahun ke depan, di mana pertumbuhan masing-masing negara itu sangat bervariasi ya, baik itu dari per kelompoknya, baik itu dari negara maju maupun dari negara berkembang. Kemudian juga dampak yang lainnya adalah terkait dengan inflasi yang ada di negara-negara tersebut. Walaupun mayoritas perbankan, maksudnya bank sentral itu di negara-negara maju sudah menerapkan ekonomi kebijakan yang agresif gitu ya, dengan menaikkan suku bunga, tapi ekspektasi penurunan inflasi itu sepertinya akan berjalan sangat lambat. Nah, di sini dampaknya adalah nanti akan ada ke pertumbuhan secara nasional di Indonesia. Bisa nextnya lagi, kita langsung aja. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 dan 2025 itu masih menunjukkan angka yang cukup solid ya, di mana untuk 2024 itu ada di range sekitar 4,7 hingga 55%, sementara di 2025 itu ada di 4,8 hingga 5,6%. Yang ini didukung oleh aktivitas dari sisi domestiknya sendiri, kemudian dari konstruksi IKN maupun dari pelaksanaan pemilu. Dan juga kita mengharapkan adanya kontribusi nanti dari pengembangan hilirisasi yang memang sudah menjadi program pemerintah. Nah, dari sisi inflasi sendiri memang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut perlu kita jaga. Dan di sini harapannya adalah memang adanya sinergi antar lembaga, di mana menjaga inflasi itu menjadi suatu yang harus dilakukan. Oke, boleh next. Sementara itu untuk dari sisi kita lihat untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan ini cukup solid ya, di mana untuk di 2 kuartal terakhir di Q2 dan Q3 tuh kita tuh menjadi salah satu yang menopang pertumbuhan di Sumatera Selatan, dan ini angkanya juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan secara nasional. Secara kontributornya sendiri, bahwa memang yang menjadi fokus utama penyumbang pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi rumah tangga. Jadi semakin Bapak Ibu banyak belanja itu mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga kita tidak bisa memungkiri dari sisi pertambangan juga ternyata itu sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga apabila terjadi penurunan harga komoditas itu pasti akan sangat berpengaruh. Apalagi dengan proyeksi Tiongkok pertumbuhan ekonomi akan melemah, itu juga akan berdampak kepada ekspor kita dari sisi sumber daya alam ke depannya. Kemudian bisa next. Nah, ini untuk inflasi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa inflasi kita tuh kebetulan di 3 kuartal ini, dari kuartal 2, kuartal 3 hingga November ini cukup naik ya, hingga di November ini sekitar 3,52, di mana
pengaruh terbesarnya yang memberikan dampak peningkatan itu adalah dari volatile food, khususnya dari makanan, yaitu cabai dan aneka cabai dan bawang merah. Nah ini juga kita untuk menjaga ini memang perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan semua OPD-OPD-nya gitu, baik itu dari sisi provinsi maupun dari kabupaten kota. Nah, kedepannya bagaimana? Mungkin bisa next. Di sini berdasarkan perkiraan dari Bank Indonesia gitu ya. Di Sumatera Selatan sendiri untuk tahun 2023 tetap tumbuh kuat di kisaran 4,6 hingga 54% dan berlanjut hingga di 2024 itu sekitar 4,9 hingga 5,7% untuk pertumbuhan ekonominya. Nah ini yang kita harapkan adalah ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu dari perbaikan ease of doing business, kemudian dari pemilihan umum yang tentu saja akan dilakukan tahun depan. Kemudian harapannya adalah terkait dengan cuaca juga lebih terkendali sehingga bisa mendorong pertambangan dari sisi sektor pertambangan maupun dari sisi pertanian. Kemudian ini yang kita coba terus highlight ya, seperti tadi Pak Menteri Perhubungan adalah terkait dengan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat, karena ini memang pelabuhan ini sudah ditunggu oleh berbagai elemen ya, khususnya dari sisi rekan-rekan pengusaha di sektor pertambangan, karena ini sangat membantu dari menekan biaya operasional mereka gitu. Nah terus seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki, memang untuk tahun 2024 kita harapkan juga yang mendukung pertumbuhan itu adalah dari sisi konsumsi rumah tangga, adanya investasi masuk dan ekspor luar negeri, dan juga dengan konsumsi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah ini keempat faktor itu kita harapkan bisa solid dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Nah, boleh next. Ini untuk inflasi tahun gabungan di Sumatera Selatan yang saat ini masih yang dihitungkan adalah 2 kota ya, yaitu Palembang dan Lubuk Linggau. Nah, kita harapkan di 2023 itu tetap di dalam kisaran 3+-1 walaupun pada saat November ini sudah mencapai 3,52. Harapan kita adalah dengan upaya yang kita lakukan saat ini dengan pemerintah provinsi maupun kota itu bisa menekan inflasi sehingga tetap dalam kisaran yang kita harapkan. Kemudian untuk tahun 2024 juga kita harapkan inflasi itu tetap berada di kisaran 2,5+-1. Nah ini beberapa yang kita harapkan bisa menjadi pendorong penurunan inflasi adalah tensi geopolitiknya itu semakin mereda sehingga mendorong laju harga pangan dunia, kemudian kenaikan UMP Sumsel sebesar 1,55%, kemudian juga kenaikan harga minyak. Nah itu terkait dengan yang inflasi. Dan mungkin terakhir sebelum saya akhiri ini saya mengulang 5 pesan utama PTBI Pertumbuhan Tahunan Bank Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Pak Peri. Yang pertama adalah sinergi kebijakan menjadi kunci daya tahan Indonesia untuk melewati dan mewaspadai berbagai tantangan yang membayangi perekonomian ke depan. Nah ini perlunya adanya koordinasi yang memang baik itu antar semua lembaga maupun stakeholder untuk menghadapi tantangan yang ada. Kemudian yang kedua adalah mempererat sinergi kebijakan guna mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh kuat dan berdaya tahan dalam menghadapi dan memindikasi dinamika ketidakpastian global. Kemudian yang ketiga adalah sinergi kebijakan terus diarahkan untuk memastikan keberlanjutan reformasi struktural untuk peningkatan daya saing serta hilirisasi, optimalisasi belanja daerah dan GNPIP dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi. Yang keempat adalah Bank Indonesia optimis terhadap pemulihan ekonomi nasional yang akan terus berlanjut untuk memperkuat daya saing struktur ekonomi guna mencapai visi Indonesia Maju. Dan terakhir, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dan di sini sebagai kesimpulan, saya rasa bahwa koordinasi dan sinergi dari semua pihak
menjadi faktor utama untuk tetap mendorong pertumbuhan di Sumatera Selatan dan juga untuk menjaga inflasi agar lebih terkendali. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.